Tuhan mengirimkan Feve ke keluarga Kim, seorang mbak kecil yang mengurus anak-anak. Suatu ketika, Feve ikut pelayanan bersama Kim dan dua emak-emak. Mereka melayani orang yang membutuhkan doa dan mengusir setan. Berhentilah mereka di sebuah pom bensin. Tiba-tiba, kalimat yang tak disangka-sangka terlontar dari mulutnya. "Bapak, bolehkah saya juga didoakan?" Tanpa pikir panjang, 3 pasang tangan menengadah untuk mendoakan Feve. Sekarang waktunya tangan Tuhan yang menengadah untuk memperlihatkan kuasanya dalam hidup Feve. Setelah lulus SD, ia tidak melanjutkan sekolah ke SMP. Papi Kim dan Mami Aina tergerak untuk menyekolahkan Feve di sekolah yang sama dengan JC dan David. Setelah 3 tahun tidak sekolah, wajar saja jika ia tidak bisa mengikuti pelajaran yang ada. Belum lagi kualitas sekolah di desa jelas tidak bisa dibandingkan dengan kualitas di kota. Bulan pertama ia bersekolah, ia merasa kesulitan di semua mata pelajaran, khususnya matematika. Dengan sabar, Papi Kim mencoba mengajarinya. Sungguh ajaib, ketika pengambilan raport, nilainya merupakan yang terbaik di kelas itu. Ia bahkan sempat mewakili sekolah untuk mengikuti lomba matematika, presentasi di depan hampir 1.000 orang ketika dicalonkan menjadi ketua OSIS, dan hampir selalu mendapatkan ranking 1 di kelas. Semua itu terjadi karena campur tangan Tuhan semata, bukan karena kuat gagahnya. Feve mengikuti jejak sang papi untuk membangun misbah di hadapan Tuhan. Setiap malam ia akan memuji dan menyembah Tuhan, membaca firman, dan menangis di hadapan Tuhan jika menghadapi masalah yang tidak bisa ia selesaikan. Tuhan tidak berhenti bekerja. Di SMK, hal yang lebih dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Seorang guru menunjuk Feve untuk mengikuti lomba storytelling se-Jawa Tengah. Ia bukanlah orang yang fasih berbahasa Inggris, tetapi tidak ada salahnya untuk mencoba. Selain berlatih untuk lomba, ia juga membekali dirinya dengan membaca kitab suci versi bahasa Inggris setiap hari. Tuhan menolong. Ia berhasil memperoleh juara ketiga dan mengalahkan anak-anak dari sekolah favorit. Di kelas 2 SMK, ia mengikuti lomba serupa dan mendapatkan juara kedua. Di tahun yang sama, ia berhasil melamar untuk magang di salah satu pabrik roti yang terbesar di Semarang. Jalan yang harus ia lalui untuk mendapatkan tempat magang di sana tidaklah mudah. Sebelumnya, belum pernah ada satupun alumni dari SMK-nya yang berhasil masuk ke sana. Dia bersyukur sekali ketika tangan Tuhan kembali membuka jalan untuknya. Feve mengerjakan setiap tugas dan kewajibannya di tempat magang. Setiap value yang Papi Kim tanamkan selalu ia praktekkan. Orang-orang baik juga Tuhan tempatkan di sekelilingnya. Di akhir masa magang, ia mendapatkan nilai dengan rata-rata 9,9. Menginjak kelas 3 SMK, ada sebuah program dari pemerintahan Pak Jokowi bernama SPW, atau Sekolah Pencetak Wirausaha. Ia menjadi salah satu perwakilan dari sekolah dan boleh melakukan bisnis apapun yang ia bisa.
mencoba membuat berbagai macam makanan yang bisa digunakan sebagai ide untuk program tersebut. Akhirnya, Faye menjatuhkan pilihannya pada sebuah cupcake kekinian. Sampai suatu sore, Papi Kim dipanggil oleh guru di sekolah. Sang guru menanyakan alasan kenapa Faye mundur dari program tersebut. Seperti orang tua pada umumnya, Papi Kim pun menanyakan alasan kenapa ia mundur dari lomba yang cukup bergengsi. Bukannya menjawab, ia malah menangis. Seringkali anak cewek memang membingungkan dan penuh drama. Karena komunikasi yang tidak bisa dilanjutkan, Papi mandi. Ia kaget karena kembali mendengar suara Tuhan yang berkata, "Anak Raja Wali." Ia meminta Roh Kudus untuk memberi hikmat. Tanpa menunggu lama, kepingan-kepingan puzzle mulai terkumpul. Yang pertama, sebulan sebelum kejadian itu, Papi, David, Feve, dan Mbak di rumah membersihkan kolam ikan menggunakan obat lantai yang cukup keras. Di antara keempat orang tersebut, hanya Papi yang merasa kuku jari telunjuknya sakit dan perih, sampai-sampai kukunya menghitam. Hari itu, kuku hitam yang menempel di jari telunjuk Papi terlepas begitu saja dan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Yang kedua, bertahun-tahun yang lalu Papi Kim marah karena kontraktor beserta tukang-tukangnya diusir dari proyek 9 ruko yang ia kerjakan. Kejadian saat itu membuatnya tidak mau mengurusi pembangunan properti sama sekali. Ia lantas mencoba berbagai macam bisnis yang berujung kegagalan. Seketika, ia menyadari bahwa Tuhan telah memberikan talenta yang luar biasa untuknya, yaitu talenta di bidang properti. Hampir semua properti yang Papi beli nilainya bertambah 1 digit. Bahkan ada juga yang 2 digit setelah 10 tahun berlalu. Papi diingatkan bahwa seekor Raja Wali akan melepaskan semua bulu-bulu, paruh, dan kuku-kukunya di separuh usianya, yaitu sekitar 40 tahunan. Apabila ia tidak mau mengalami proses itu, maka sang Raja Wali akan mati. Tetapi jika ia bersedia mengalami proses yang menyakitkan, maka seluruh bulu, paruh, dan kukunya akan rontok. Lalu, bulu, paruh, dan kuku yang baru akan tumbuh kembali. Ia akan menjadi burung Raja Wali yang lebih kuat dan lebih perkasa. Ia juga bisa hidup hingga 30 tahun lagi. Arti anak Raja Wali tidak hanya ditujukan untuk Faye, tetapi untuk Papi juga. Saat ini, Papi seumpama Raja Wali yang sakit-sakitan, sakit hati, dan kehilangan tujuan hidup. Ia mengidap penyakit gula, obesitas, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Ia juga sering merasa kelelahan hingga mempengaruhi temperamentalnya, suka marah-marah. Kini, ia ingin menjadi Raja Wali yang baru. Ia akan mengibaskan bulu yang lama yang penuh dengan kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan. Ia akan melepaskan paruh lama yang mengeluarkan gerutu dan umpatan. Ia akan melepaskan semua kuku berupa luka-luka di hati. Tuhan pasti akan mengganti bulu, paruh, dan kuku yang lama menjadi yang baru. Bulu yang bisa melindungi anak-anaknya, paruh yang akan menggemakan didikan yang baik, dan kuku yang akan menjangkau anak-anak yatim yang kehilangan sosok sang ayah. Puzzle yang ia cari kini sudah menyatu.
Gambaran yang awalnya membingungkan kini menjadi cerita yang indah. Ia kian mengerti tentang apa yang akan dikerjakannya di masa depan, yaitu melanjutkan bisnis properti yang sempat ia tinggalkan. Seketika itu juga Papi menelepon Mami. Diskusi yang bisa dikatakan singkat itu berbuntut pada sebuah kesepakatan, yaitu mengerjakan proyek perumahan. Mendengar hal itu, mata Feve berbinar-binar. Barulah Feve bercerita bahwa dasar dari penilaian SPW adalah besarnya omset, dan ia tidak akan bisa mengalahkan omset dari teman-teman yang memanfaatkan usaha orang tuanya, seperti bisnis mebel, elektronik, dan berbagai bisnis besar lainnya. Wow, Allah memberikan hikmat kepada Papi. Meskipun Feve belum bercerita, tetapi Papi sudah mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Talenta di bidang properti tidak lagi ia sia-siakan. Bersama-sama mereka mulai mengurus perizinan yang cukup rumit. Hampir 2 tahun mereka harus bolak-balik dari Semarang ke Kendal untuk mengurus berbagai macam dokumen. Dari 2 sertifikat, kini telah terpecah menjadi 76 sertifikat, berupa 24 sertifikat ruko dan 52 sertifikat rumah. Dan saat ini baru terjual 11 unit ruko dan sedang mengerjakan rumah contoh. Setelah menemukan kembali talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya, kini Papi ingin menjadi alat Tuhan yang memberkati banyak orang. Aku bukan Cina, aku merah putih semakin menggema. Butuh bertahun-tahun untuk mengerti makna terdalam dari kata-kata itu. Papi melihat kembali kilas balik di tahun 2017 yang membuat Indonesia berduka. Ahok yang begitu memerangi korupsi harus berakhir dijeruji besi selama 2 tahun. Dalam hati, Papi menangis, jengkel, dan marah. Mengapa hal itu harus terjadi di negara yang sangat dicintainya? Di tengah-tengah kesedihan, sebuah jawaban doa ia dapatkan. Mati 1. Dalam bimbingan Roh Kudus yang memberi hikmat, ia melengkapi kalimat dengan kata tumbuh 1000. Ia memiliki sebuah pengertian di mana Ahok diibaratkan sebagai sebuah benih yang ditanam. Benih itu harus mati dan terkubur, lalu menumbuhkan berlipat-lipat benih, bahkan sampai 1000 kali lipat. Kalau Ahok dikubur selama 2 tahun di penjara, dipilih Tuhan untuk menjadi bibit, maka akan muncul 1000 Ahok lain. Salah satunya adalah Papi Kim. Aku bukan Cina. Aku merah putih adalah sebuah panggilan Tuhan untuknya. Ia bukanlah Cina, tetapi ia adalah merah putih.